Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, terkasih dalam Tuhan. Ayatnya hanya dua ayat saja dari bab 11 ini, ayat 27 sampai ke ayat 28. Namun isinya sangat dalam sekali. Di sana kita bisa melihat bahwa ada seorang ibu atau seorang perempuan yang berkomentar tentang diri Tuhan Yesus di hadapan Tuhan Yesus, yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang bisa melahirkan dan menyusui seorang yang besar seperti ibunya Tuhan Yesus itu. Kenapa? Karena dia ternyata bisa mampu untuk mendidik anaknya sedemikian rupa sehingga dia bisa menjadi seorang tokoh yang sungguh-sungguh bisa membawa apa yang baik dalam hidupnya. Namun Tuhan Yesus itu mau untuk mengatakan bahwa yang penting bukan hanya dia bisa melahirkan dan menyusui, namun lebih dalam lagi, yakni memperkenalkan anak dengan Tuhan. Kenapa? Kalau seorang ibu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, berarti kalau dia ketemu atau punya anak, pasti mampu untuk memperkenalkan Allah kepada anaknya. Sehingga anak sungguh bisa dekat dengan Allah. Ibu, Bapak, Saudara kasih dalam Tuhan. Kita kan bisa tahu de facto kenyataan sekarang. Panti asuhan makin lama makin banyak. Berarti kan banyak orang yang pinter melahirkan. Paling dia anak itu disapih itu usia kira-kira 1 tahunan atau 2 tahunan lalu diserahkan ke panti asuhan. Berarti ibu itu memang bisa untuk melahirkan sampai dia nyapih anaknya dan diletakkan di panti asuhan. Saya mau tanya dulu, apakah ibu itu memperlihatkan kualitas seorang ibu? Apakah dia memperlihatkan kualitas seorang perempuan? Ya, dia memperlihatkan kualitas bahwa dia subur. Betul ya? Subur karena bisa melahirkan seorang anak. Namun, apakah bisa memperlihatkan keibuannya? Kan beda kan? Seorang ibu yang melahirkan dengan memperlihatkan keibuannya. Kalau keibuannya berarti dia bisa apa? Ngerengkuh anaknya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih, kita bisa melihat di sana Tuhan tidak menekankan, oh yang berbahagia dia yang melahirkan dan mampu menyusuinya. Enggak. Namun justru yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Artinya mempunyai kemampuan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau demikian dia bisa ngerengkuh panggilan yang kedua dalam kehidupan keluarga. Panggilan yang pertama adalah panggilan dia hidup sebagai suami istri. Tapi sekaligus orang lupa akan panggilan kedua, yakni termasuk mendidik anaknya, yakni menjadi orang tua. Panggilan pertama adalah menjadi suami istri, panggilan yang kedua adalah panggilan menjadi orang tua. Nah, kita diingatkan akan hal itu sebetulnya. Firman Tuhan mau mengajak kepada kita, mari kita mencoba untuk menekuni panggilan kedua ini, yakni panggilan menjadi orang tua. Dan orang tua diperlihatkan kualitasnya adalah bukan dia pertama-tama orang yang tua di rumah. Kalau orang yang tua di rumah, ya berarti memang dia berdasarkan usia.
Tetapi kemampuan sebagai orang tua adalah mendidik. Kalau orang tua dengan spasi itu bisa dikatakan, oh ini orang yang tua gitu ya. Tapi kalau orang tua disambung kan berarti satu kalimat, satu kata ini. Itu kan berarti tambah tanda bahwa oh dia parent gitu. Dia kan kita sulit untuk membedakan orang tua dan orang tua. Angel. Nah, tetapi jelas kita bisa melihat oh orang tua, parent sebagai parent, kita bisa melihat oh ini bukan sekedar tua, namun kemampuan. Kita bisa melihat sing ngajari sembahyang anak sopo. Kita bisa melihat lagi apakah berhasil dia menjadi orang tua, mendidik iman kepada anak. Dia mencoba untuk merengkuh, memberikan teladan akan iman kepada anak. Namun misalnya dia berkembang, anak itu berkembang, namun dia takut kepada orang tuanya, sehingga pada waktu dia dewasa, dia justru misalnya itu berbeda atau justru lari dari iman orang tuanya sebagai ungkapan protes terhadap orang tuanya. Apakah ini memperlihatkan juga keberhasilan orang tua? Enggak juga. Maka kemampuan mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya berarti tanda bahwa kalau dia sebagai orang tua mempunyai keterbatasan dalam hidup, artinya orang tua akan bangga kalau dia lebih meninggal duluan dibanding dengan anaknya. Dan nanti pada saat anak ini dia tinggal, anak ini bertumbuh berkembang bersama dengan Allah. Kalau bertumbuh bersama dengan Allah, berarti hanya kebaikanlah yang mampu untuk dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan seperti itu, orang tua itu akan merasa bangga. Anak ini saya pergi menuju kepada Allah, anak ini bertumbuh bersama dengan Allah. Maka sebagai orang tua juga mempunyai jaminan bahwa pada saat dia meninggal, dia pasti didoakan oleh anaknya. Kenapa? Karena anak ini dekat dengan Tuhan. Maka pada saat orang tua meninggal, anak itu pasti akan mendoakan orang tuanya. Maka ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mencoba untuk menjadi orang tua yang berbahagia karena setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Selamat merenungkan.